Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Vira. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Males banget mau berangkat kerja, ucap Indah yang baru saja bangun dari tidurnya. Indah bangun pukul 4 pagi. Ia mencuci muka terlebih dahulu, lalu ia melaksanakan ibadah. Setelah selesai ibadah, ia membuat sarapan lalu ia memakannya sambil menonton kartun kesukaannya di ponsel. Kurang lebih pukul setengah 6 ia baru saja mandi setelah selesai sarapan. Lalu ia membereskan tempat tidur dan piring kotor bekas sarapannya. Kemudian bersiap untuk berangkat kerja. Tepat pukul setengah 7 pagi, Indah meninggalkan kamar kosnya. Perjalanan menuju ke tempat kerja kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit lamanya. Indah mengendarai sepeda motornya dengan santai karena waktunya masih banyak. Indah merupakan wanita yang merantau dari kampung halamannya ke kota. Ia baru saja lulus SMK dan lebih memilih untuk kerja merantau. Ia tinggal di salah satu kos yang ada di kota tempat ia bekerja. Kos serasi ialah nama kos yang ia tempati sekarang. Penghuninya campur, ada perempuan maupun laki-laki. Jika kos untuk lelaki terletak di bagian depan, sedangkan kos untuk perempuan ada di bagian belakang. Baru 3 bulan ini Indah bekerja di salah satu perusahaan. Mentalnya sangat diajar habis-habisan, tetapi mau bagaimana lagi, hanya kerjaan ini yang bisa ia andalkan. Apalagi ia tulang punggung keluarga dan mempunyai satu adik laki-laki, sedangkan ayahnya sudah tiada sejak 3 tahun yang lalu. Sesampainya di kerjaan, Indah langsung bergabung dengan temannya. Tumben banget berangkat siang. Biasanya lo paling pagi di antara kita, tanya Kinan. Iya nih, lagi males banget berangkat kerja, jawab Indah. Ya elah, semangat dong. Ingat guys, kita tulang punggung keluarga, sahut Mei. Iya, semangat, kita pasti bisa, ucap Kinan heboh. Indah tersenyum melihat kedua temannya. Ia merasa bahagia dikelilingi teman yang seperti mereka, sebab karena merekalah yang selalu mensupport dan saling menguatkan satu sama lain. Tos dulu dong, ajak Indah. Ketiganya bertos ria, lalu setelahnya mereka masuk ke ruangan kerja mereka masing-masing. Dan mereka berjanji lagi akan bertemu di waktu istirahat nanti. Meski mereka berpisah saat waktu kerja, tetapi hal itu tak membuat pertemanan mereka jauh. Bahkan ketiganya saling merangkul satu sama lain. Semangat Indah, kamu pasti bisa, gumam Indah saat duduk di meja kerjanya. Indah meregangkan jari jemarinya terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Tak lupa pula ia membaca doa supaya diberi kelancaran dalam melakukan sesuatu. Di tengah perjalanan waktu Indah bekerja, ia merasa kantuk yang teramat sangat. Untung saja di tempat kerjanya Indah menyediakan dapur pribadi, jadi ia bisa membuat kopi sendiri untuk mengusir rasa kantuk. Bikin kopi dulu deh biar gak ngantuk, ucap Indah. Indah pergi ke dapur sendiri untuk membuat kopi kesukaannya. Saat ia sedang merebus air, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya di belakang sudut ruangan. Saat Indah meliriknya menggunakan ekor matanya, ia melihat seperti ada anak kecil di sana. Sontak Indah pun membalikkan tubuhnya untuk melihat dengan jelas. Siapa tadi? Perasaan kayak ada orang deh. Tapi kalau yang aku lihat tadi anak kecil, kan anak kecil gak boleh masuk ke perusahaan ini, batin Indah terheran. Suara teko berbunyi.
Buru-buru Indah mematikan kompornya, lalu menuangkan air rebusnya di gelas yang sudah ia isi kopi. Setelah selesai membuatnya, Indah pergi ke tempat kerjanya lagi untuk melanjutkan kerjaannya yang sempat tertunda beberapa menit lalu. Saat masih mengerjakan pekerjaannya, Indah terus saja kepikiran tentang anak kecil yang dilihatnya tadi. Meski ia bukan keturunan anak indigo, tetapi ia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Itu pun ia tidak bisa terus melihatnya, hanya beberapa kali saja jika makhluk itu ingin menampakkan wujudnya saja. Waktu istirahat pun dimulai. Indah buru-buru mematikan laptopnya, lalu ia turun ke bawah menuju ke kantin. Sesampainya di kantin, ia melihat sudah ada kedua temannya yang menunggunya. "Lama banget sih turunnya," protes Mei. "Sorry ya, tadi nyelesain kerjaannya dulu bentar." Udah, yang penting sekarang kita udah kumpul. Ayo makan dulu, ini udah aku pesenin makanan buat lo," sahut Kinan. "Makasih nak," ucap Indah. Mereka bertiga memakan makanannya dengan tenang tanpa ada suara apapun. Setelah selesai makan, barulah mereka mengobrol sambil menunggu waktu istirahat berakhir. Saat Indah sedang mengelap mulutnya menggunakan tisu, baju dan rambutnya ketumpahan sirup. Seketika, Indah terkejut. Kedua temannya pun sama terkejutnya melihat temannya ketumpahan es sirup. "Yang benar dong kalau jalan, bawa es sirup aja gak becus," maki Mei kesal dengan wanita yang berdiri di samping Indah. "Salah siapa duduknya ngalangin jalan?" sahut wanita itu lalu berlalu pergi tanpa mengucapkan kata maaf. "Idih, buta kali ya tuh orang. Mana ada kita duduk ngalangin jalan. Kursinya aja disediainnya di sini. Bukan kita yang naruh kursi sendiri seenaknya. Cantik-cantik kok dungu," sahut Mei sewot. "Udah Mei, biarin aja, biarin," ucap Kinan yang masih berusaha membantu Indah mengeringkan bekas sirup tadi. "Udah gak apa-apa Mei, cuma bekas sirup doang kok. Bentar lagi juga kering," ucap Indah sambil tersenyum ke arah temannya supaya ia tak marah-marah lagi. "Lo tuh ya terlalu baik dah jadi orang. Sekali-kali kayak lo marah kayak aku tadi, ya minimal bilang maaf lah. Lah tadi gak ada bilang maaf apapun. Sampai sebel banget aku sama orang yang kayak gitu. Muka doang cantik, tapi kelakuan kayak setan," sahut Mei tak habis pikir dengan temannya yang masih saja bersikap santai. Padahal baju yang dikenakannya berwarna putih, ditambah terkena noda berwarna oranye, pasti susah hilang jika tidak langsung dibersihkan. Indah hanya mengedihkan bahunya, ia tak begitu mempermasalahkannya. Tiba-tiba, suara ketawa cekikikan terdengar dengan jelas di telinga Indah. "Siapa itu yang ketawa?" batin Indah. Sontak Indah langsung celingukan mencari asal suara itu berasal. Tetapi ia tak menemukan apapun di sana. Bahkan kedua temannya merasa kebingungan melihat tingkah aneh Indah, karena dari tadi ia terus celingukan seperti mencari sesuatu. Mei dan Kinan saling berpandangan melihat Indah. Mereka mengkode menggunakan tatapan mata dan gerakan kepala. Mereka mau bertanya pun merasa sungkan, karena mereka sama takutnya jika udah berkaitan dengan makhluk gaib. Lonceng bel masuk pun telah berbunyi. Ketiganya masuk ke tempat kerja mereka masing-masing untuk menyelesaikan kerjaan mereka. Singkat cerita, pada pukul 4 sore mereka sudah diperbolehkan pulang. "Semoga saja aku bisa lihat anak kecil tadi," batin Indah sambil membereskan barang bawaannya. Ia berjalan melewati lorong sendirian karena teman satu divisinya sudah turun terlebih dahulu. Saat Indah sudah sampai di depan loket, ia mendengar seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Sontak Indah melirik ke belakang, tetapi ia tak mendapati siapapun. Indah semakin mempercepat langkahnya supaya ia cepat sampai di parkiran. Alih-alih cepat sampai di parkiran, ia malah tersandung sepatunya sendiri. Sontak Indah melirik ke belakang untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Tetapi tak ada siapapun di sana. Ia berdiri lalu langsung berlari keluar parkiran.
Sesampainya di parkiran, ia sudah tak mendapati kedua temannya. Kondisi parkiran pun sudah sepi. Buru-buru Indah pulang ke kosannya. "Pak, tadi lihat cewek yang pakai sepeda motor beat hitam pakai helm karblos hitam gak, Pak?" tanya Mei. "Pakai masker apa enggak, Neng? Tadi ada 2 cewek yang baru keluar sih," tanya Pak Satpam. "Pakai, Pak. Maskernya juga sama warnanya, hitam," jawab Kinan. "Oh iya, tadi ada, Neng. Baru aja keluar. Kelihatannya sih tadi gugup banget. Beloknya aja nggak lihat-lihat dulu. Temennya Neng ya?" ucap Pak Satpam. "Iya, Pak, teman saya." "Ya udah, mari Pak, kita pamit pulang dulu ya," sahut Mei. "Iya, Neng, hati-hati di jalan, nggak usah gugup," ucap Pak Satpam lalu ia tersenyum. Mei dan Kinan meresponnya dengan tersenyum. Lalu mereka berlalu pergi. Hari ini Mei dan Kinan berboncengan karena ban motor Mei bocor, jadi sedang dibawa ke bengkel. Sepulang dari kerjaan mereka ke bengkel di mana tempat Mei membenarkan sepeda motornya. Setelah mengambil motor, mereka mampir di warung bakso pinggir jalan alun-alun kota terlebih dahulu untuk mengisi perutnya yang keroncongan. "Mei, lo ngerasa aneh gak sih sama sikap Indah hari ini?" tanya Kinan. "Iya, gak tahu dia kenapa ya. Padahal tadi kita udah nungguin malah pulang dulu. Mana katanya pulangnya cepet-cepet lagi," jawab Mei. "Nah itu, coba lu tanyain dia udah sampai kosan apa belum," suruh Kinan. "Bentar, aku tanyain," sahut Mei. Mei pun mengirimkan secarik pesan untuk Indah. "Woi, lu udah sampai kosan belum?" bunyi pesan Mei untuk Indah. "Gimana? Udah balas?" tanya Kinan. "Belum, masih centang 1, jawab Mei. Mereka berdua menghela nafas panjang. Jujur saja mereka sangat khawatir jika terjadi apa-apa dengan Indah. Apalagi ia tinggal sendirian di kosan berbeda dengan Mei dan Kinan. Mereka tinggal di kos yang sama, hanya berbeda kamar saja. Sepulang dari tempat kerjaan, Indah langsung masuk ke dalam kosannya, lalu mengunci pintu. Ia merebahkan tubuhnya yang terasa lelah. Ia pun sampai lupa menyalakan lampu kamar kosannya. "Badanku kenapa rasanya berat sekali ya?" gumam Indah yang baru saja terbangun dari tidurnya pada pukul 6:30 malam. Ia melihat jam di layar ponselnya. Saat ia menyalakan data selulernya, ratusan notif pesan masuk dari berbagai sosmed, langsung memenuhi berandanya. Terlebih lagi dari kedua temannya yang menyepam chat dan telepon, karena sedari pulang kerja Indah tidak aktif. Indah tersenyum membaca rentetan pesan dari kedua temannya. Mereka benar-benar menganggapnya seperti keluarga yang saling peduli satu sama lain. Dengan cepat Indah membalas pesan dari keduanya. Ia memberitahukan kepada temannya bahwa dirinya baik-baik saja, supaya temannya tidak khawatir lagi. Setelah membalas pesan dari temannya, ia pergi mandi terlebih dahulu karena rasa badannya sangat lengket. Setelah selesai mandi, ia bersiap untuk pergi mencari makan malam. Indah hanya mengenakan celana jogger dan hoodie yang warnanya senada, dan tak lupa pula pakai masker hitam yang selalu ia pakai kemanapun ia pergi. Indah berkeliling ke alun-alun kota untuk mencari makanan, karena di sanalah berbagai macam makanan ada dengan harga yang terjangkau, lebih murah dibanding di tempat makan lainnya. Indah berhenti di tenda warung makan pecel lele. Ia berniat untuk sekaligus memakannya di sana. Setelah memesan makanan, ia melihat video di layar ponselnya sembari menunggu pesanannya. Saat ia sedang asik menonton video di layar ponselnya, ia mencium semerbak bau melati yang sangat menyengat. Padahal ia tak menggunakan parfum aroma melati dan juga tak ada orang lain yang lewat. Semuanya sibuk makan dengan makanannya masing-masing. Indah mengendus-endus pakaian miliknya, lalu ia tertuju dengan bapak-bapak yang ada di sampingnya. Indah mencoba duduk lebih dekat ke bapak-bapak itu untuk mencium aromanya. Tetapi
Ia tak mencium aroma melati dari bapak itu. Bapak itu yang sadar dengan tingkah Indah pun melirik ke arahnya. Iya, saya juga cium, Neng. Gak usah dipeduliin. Lanjut aja lihat ponselnya, ucap bapak-bapak itu tiba-tiba. Hal itu membuat Indah sangat terkejut. Ia membulatkan matanya menatap tak percaya, sedangkan bapak itu malah tersenyum ke arahnya. Indah terdiam. Ia kembali ke posisi duduknya. Untung saja pesanannya sudah jadi. Ia langsung memakannya dengan lahap, sampai ia tak bisa menikmati makanannya. Setelah selesai makan, ia langsung pulang ke kosannya. Tapi sebelum ia pulang ke kosan, ia mampir ke minimarket untuk membeli berbagai macam cemilan dan minuman untuk di kosannya nanti. Kasir minimarket itu lumayan ramah. Indah memilih mutar-mutar di dalam minimarket itu. Siapa tahu ia teringin membeli sesuatu lagi. Saat ia sedang berhenti di lorong minuman, ia melihat seperti ada anak kecil berambut panjang yang sedang menunggunya di samping motor miliknya. Indah menyipitkan matanya untuk melihat dengan jelas. Tetapi saat ia menyipitkan matanya, anak kecil itu malah berlari pergi. Buru-buru Indah mengantri untuk melakukan pembayaran karena kebetulan keadaan kasir sudah sepi. Saat dia sudah membayar barang belanjaannya, ia segera keluar dari minimarket itu. Ia celingukan ke kanan kiri mencari anak kecil tadi. Anak kecil tadi mirip seperti yang aku lihat di kantor, batin Indah sambil terus celingukan. Neng, nyari siapa? Tanya tukang parkir. Indah yang merasa ada yang mengajaknya berbicara, langsung menoleh ke sumber suara. Enggak nyari siapa-siapa, Pak, jawab Indah. Motornya yang mana, Neng? Tanya tukang parkir itu. Yang itu, Pak, jawab Indah sambil menunjukkan sepeda motornya. Kirain tadi celingukan nyari adiknya Neng. Dari tadi di sini di belakang motornya Neng nangis mulu, ucap tukang parkir itu sambil memarkirkan motornya Indah. Adik? Apa jangan-jangan bapak ini juga lihat ya? Batin Indah. Kalau boleh tahu ciri-cirinya gimana, Pak? Tanya Indah. Rambutnya panjang sedada, bajunya putih lusuh, terus banyak luka di sekujur tubuhnya, Neng. Tapi mukanya nggak kelihatan, jawab tukang parkir itu. Oh gitu ya, Pak, saut Indah beruhria, tetapi dalam pikirannya ia merasa ngeri membayangkannya. Iya, Neng, ya sudah silakan, Neng, barangkali mau nyari adiknya yang tadi. Soalnya pas saya tanyain dia langsung pergi, ucap bapak-bapak itu. Iya, Pak, makasih ya, Pak. Ini uang parkirnya, saut Indah sambil menyerahkan uangnya ke tukang parkir. Gak usah, Neng, buat berobat adiknya Neng aja. Semoga lekas sembuh ya, ucapnya. Ya udah, makasih banyak ya, Pak. Saya pamit dulu. Saut Indah berlalu pergi meninggalkan tukang parkir itu. Di sepanjang jalan Indah terus kepikiran dengan anak kecil yang tadi dilihatnya. Sampai tak terasa ia sudah sampai di kosannya. Ia pun memasukkan motornya terlebih dahulu, lalu menaruh barang belanjaannya. Setelah semuanya tertata rapi, ia membersihkan diri sebelum tidur. Indah merebahkan tubuhnya. Saat ia menarik selimutnya sampai ke dada, ia dikejutkan dengan penampakan anak kecil yang duduk di atas lemarinya sambil menangis sesenggukan. Astaga, pekik Indah terkejut. Ia langsung terbangun dari tidurnya, lalu ia terduduk di atas ranjangnya. Siapa kamu? Tanya Indah terbata. Bukannya menjawab, tangisan anak kecil itu malah semakin keras, sampai Indah menutup telinganya menggunakan bantal. Tangisannya terdengar sangat memilukan. Indah jadi tidak tega dengannya. Meski Indah ketakutan, tetapi ia mencoba memberanikan dirinya. Ia merasa jika anak kecil itu tak bermaksud jahat dengannya, dan sepertinya ia pun butuh rangkulan. Tenanglah, jangan menangis lagi. Aku ada di sini bersamamu, ucap Indah dengan suara bergetar. Sontak tangisan itu berhenti. Indah pun terkejut. Ia tak menyangka anak kecil itu mengerti ucapannya. Turunlah, aku tak bisa meraihmu,
Duduklah di dekatku, pinta Indah. Anak kecil itu turun dari atas lemari lalu ia duduk di depan Indah. Kepalanya terus saja menunduk, apalagi rambutnya yang panjang menutupi seluruh wajahnya, membuat Indah tak bisa melihatnya dengan jelas. Indah pun tak tahu harus berbicara apa dengannya. Baunya juga sangat amis, dan yang paling mengejutkan lagi, tangannya yang sebelah kiri patah sampai ke siku. Kalau boleh tahu, namamu siapa, cantik? Tanya Indah. Vira, jawabnya dengan terbata. Oh, Vira, nama yang cantik sesuai dengan dirimu. Panggil saja aku Indah ya. Saut Indah lalu tersenyum ke arahnya. Apa aku terlihat cantik sekarang? Tanya Vira menunjukkan seluruh wajahnya ke arah Indah. Indah terkejut bukan main. Pasalnya wajah cantik Vira terdapat luka goresan seperti pisau, dari pelipis sebelah kanan sampai ke dagu sebelah kiri. Ada pula lebam di bagian kedua bola matanya dan bibirnya. Bibir yang sebelah kiri pun terus mengeluarkan darah akibat sobekan seperti terkena pisau. Indah tak kuasa menahan tangis. Pasti semasa hidupnya Vira merasa kesakitan akibat seluruh luka di sekujur tubuhnya. Indah pun menanggup kedua pipi Vira. Matanya terlihat berair, menahan tangis. Apalagi sorot matanya tersirat penuh kesedihan dan juga dendam yang mendalam. Kalau kakak boleh tahu, apa penyebabmu sampai seperti ini, sayang? Tanya Indah dengan penuh kesedihan. Vira tak kuasa menahan tangis. Ia teringat lagi saat dirinya masih hidup. Seakan memori yang dulu ia alami terputar jelas di otaknya. Ia pun menangis lagi, tetapi kini tangisannya tak sekencang tadi, cuma tetap saja terdengar pilu. Orang tuaku jahat, Kak, rintih Vira. Indah langsung memeluk tubuh Vira. Ia tak peduli mau sekotor sebau apapun dirinya. Yang terpenting gadis itu merasa aman dengannya. Apalagi ini sudah menyangkut orang tua. Indah paling tidak bisa menahan tangisnya. Tenang ya, tidak usah cerita, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kamu jangan nangis lagi ya, ucap Indah berusaha menenangkannya. Aku akan ceritakan semuanya, ucap Vira. Ceritalah, saut Indah. Flashback. Saat itu umur Vira masih menginjak 7 tahun. Ia merupakan anak pertama dari keluarga Bima dan Ajeng. Pada saat itu, kondisi keuangan mereka masih stabil. Saat sekolah dasar pun Vira termasuk murid anak orang yang paling kaya di kelasnya. Meski kedua orang tua Vira kaya raya, Vira tak suka mengambur-amburkan uangnya tidak jelas. Ia hanya membeli apapun sesuai apa yang dibutuhkannya. Tetapi kedua orang tua Vira selalu mengajarkannya berbagi. Jadi setiap hari Jumat, Vira mentraktir teman sekelas dan juga wali kelasnya untuk makan bersama di resto milik orang tuanya. Temannya pun suka berteman dengan Vira karena setiap bermain dengannya pasti pulangnya dibawakan cangkingan. Maka tak heran jika setiap harinya pasti ada saja temannya yang bermain ke rumah Vira. Mereka berteman dengan Vira bukan semata karena tulus berteman, tetapi karena setiap pulang main dari rumah Vira selalu mendapat cangkingan makanan. Tetapi meski kebanyakan teman Vira begitu, ada salah satu anak yang berteman dengan tulus. Padahal awalnya anak lelaki itu tidak mau berteman dengan Vira karena ia takut dikira hanya mau menikmati hartanya. Setelah ditelusuri, Vira coba mendekat ke dirinya. Ia bertanya apa alasannya tidak mau berteman. Setelahnya ia menjawab dengan jujur, malah sekarang mereka berteman dengan baik. Setiap harinya mereka selalu bermain bersama. Angga, ayo bermain perosotan, ajak Vira. Tidak, aku takut terjatuh, Vira, tolak Angga.
Tidak apa-apa, tenang aja ada aku, ucap Vira. Vira menggandeng paksa tangan Angga ke perosotan. Ia pun mengajarinya cara menaiki perosotan dengan benar. Angga mengangguk paham. Ia pun bermain perosotan bersama. Canda dan tawa mereka melengkapi sunyinya sore hari itu di taman mini depan rumah Vira. Sudah Vira, aku lelah. Ayo beristirahat dulu, ajak Angga. Ya cemen, masa baru sebentar udah nyerah sih? Ayo main lagi Angga, saut Vira yang terus saja naik turun bermain perosotannya. Kamu saja Vira, aku mau istirahat dulu, ucap Angga yang sudah kecapean. Ya udah Angga, aku lanjut main lagi ya, saut Vira. Angga hanya mengangguk paham. Ia pun beristirahat di teras sambil merebahkan tubuhnya. Saat ia rasa sudah cukup tenaganya, Angga kembali menyusul Vira. Ia menaiki perosotan lagi tetapi tidak sengaja ada kecelakaan yang menimpa mereka. Aduh, lututku, pekik Angga kesakitan. Angga, panggil Vira terkejut karena saat mendarat, Angga terjatuh ke sandung batu yang membuat lututnya luka mengeluarkan darah. Bagaimana bisa terjadi? Tanya Vira panik. Lalu ia menuntun Angga ke teras. Aku salah saat tadi berjalan Vira. Tolong panggilkan ibuku. Aku tak bisa berjalan. Lututku sangat sakit, ucap Angga. Sebentar, aku ambilkan obat dulu ya Angga. Setelah mengobatimu, aku panggilkan ibumu, sahut Vira. Lalu ia berlari masuk ke dalam rumah. Saat Vira berlari masuk, ia tak sengaja menabrak kedua orang tuanya yang mau keluar rumah. Karena larinya yang begitu kencang, akibat ia tak sengaja menabrak kaki kedua orang tuanya, tubuhnya terpental ke belakang sampai menghantam keramik teras. Sakit, rintih Vira. Ia pun segera berdiri sendiri karena kedua orang tuanya tak menolongnya. Kan ibu udah bilang kalau masuk ke rumah jangan lari-lari, ucap Ajeng. Ibu, ayah, tolong Angga. Dia terluka, lututnya berdarah, ucap Vira yang menahan tangis karena ia merasa pantatnya sangat sakit. Astaga, di mana Angga? Tanya Bima. Di sana, ucap Vira menunjukkan tempat di mana Angga duduk. Kedua orang tua Vira langsung menghampiri Angga. Bima melirik menatap tajam ke arah Vira. Kamu urus Angga dulu bun, biar aku yang urus Vira, ucap Bima. Ajeng masuk ke dalam rumah mengambil kotak B3K, sedangkan Bima menyeret Vira masuk ke dalam rumah. Sini, ikut ayah, ucap Bima sambil menggenggam erat tangan Vira, lalu menyeretnya masuk. Lepas ayah, sakit, ucap Vira merasa kesakitan. Kamu apakan Angga sampai luka begitu? Tanya Bima. Bukan karena aku ya, dia terjatuh sendiri, lututnya terkena batu, jawab Vira. Bohong, katakanlah yang jujur saja pada ayah, ucap Bima dengan suaranya yang keras. Aku bersumpah ayah, aku tidak berbohong. Itu semua bukan salahku, saut Vira yang tak kalah seru dengan derayan air mata yang membasahi pipinya. Jika bukan salahmu lalu salah siapa? Kan hanya kau yang dari tadi terus bersamanya. Masih kecil sudah berani berbohong dengan orang tua kamu ya, saut Bima dengan murka. Tamparan keras mendarat di pipi Vira. Vira menundukkan kepalanya yang terasa pusing akibat tamparan itu. Air matanya meluncur dengan deras di pipinya. Itu hukuman untukmu. Jika kamu berani berbohong dengan ayah, jika kamu berbohong lagi, ayah tidak segan-segan menambah hukuman untukmu, ucap Bima lalu meninggalkan Vira yang menangis sendirian di kamarnya. Anak perempuan memang tidak becus, taunya hanya bisa menyusahkan saja, gumam Bima. Ayah tidak sayang padaku, gumam Vira. Vira menaiki ranjangnya lalu menangis terseduh-seduh. Sedangkan di sisi lain, ayo ibu antarkan pulang sayang, ajak Ajeng. Angga mengangguk lalu ia berjalan beriringan dengan Ajeng menuju ke mobilnya. Kedua orang tua Vira mengatakan Angga pulang menggunakan mobilnya, sembari ia sekalian berjalan-jalan sore
Sepanjang perjalanan menuju rumah Angga, Ajeng dan Bima tak henti-hentinya mengajak Angga bercerita sampai tertawa terbahak-bahak. Mereka pun sengaja pergi ke minimarket terlebih dahulu, membelikan Angga es krim dan beberapa cemilan. Angga pikir dirinya hanya dibelikan es krim saja. Rupanya 2 kantung kresek berukuran besar yang berisi aneka macam jajanan itu untuk Angga. Angga dan ibunya banyak mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Vira karena mereka sangat baik kepadanya. Kalau ini semua untukku, lalu untuk Vira mana om, tante? Tanya Angga yang masih memikirkan Vira. Ia tak tahu apa yang dilakukan ayahnya saat dirinya tadi sedang diobati. Tenang saja, nanti juga om belikan. Ya udah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, ucap Bima. Terima kasih Ajeng, Bim. Kalian baik sekali. Hati-hati di jalannya, ucap Dela ibunya Angga. Sama-sama Del, makanlah makanan itu ya, saut Ajeng. Lalu mereka berlalu pergi meninggalkan rumah Angga yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya. Mas, aku jadi pengen punya anak cowok deh, ucap Ajeng tiba-tiba saat masih di dalam mobil. Sama bun, ayah juga pengen, saut Bima sambil mengelus tangan Ajeng. Bima memberinya kode melalui tatapan mata. Ajeng yang paham dengan kode yang dimaksud pun mengangguk cepat. Keduanya tersenyum lebar bahagia. Malam ini mereka memutuskan untuk menginap di hotel. Mereka tak mempedulikan dengan keadaan anak perempuannya di rumah yang mereka pikirkan hanya kesenangan mereka sendiri. Padahal Vira di rumah sendirian. Ia ketakutan, apalagi kamarnya ada di lantai 2, sedangkan orang tuanya entah pergi kemana. Vira pun tak tahu. Pintu rumah udah dikunci kan mas? Tanya Ajeng. Udah aman bun, malam ini kita puas-puasin, kita senang-senang di sini, jawab Bima lalu memeluk istrinya. Malam itu mereka memadu kasih di sebuah hotel bintang 5 yang ada di kota itu. Vira menangis sesenggukan di dalam kamarnya sendirian sampai ia ketiduran. Untung besok hari Minggu, jadi ia bisa bangun lebih siang. Sejak kejadian itulah Vira jadi jarang bermain dengan Angga. Meski Angga mengajaknya bermain berkali-kali, Vira tetap menolaknya. 4 tahun kemudian, anak kedua dari Bima dan Ajeng pun sudah lahir ke dunia yang diberi nama Wisnu, di mana kini usianya sudah berusia 3 tahun, sedangkan Vira berusia 11 tahun. Saat itu Ajeng sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Tiba-tiba ia mendengar suara rintian dari kamar Wisnu yang letaknya tak jauh dari dapur. Ajeng yang panik pun langsung mematikan kompornya. Lalu ia segera ke kamar anak keduanya. Ya ampun sayang, kenapa bisa jatuh sih? Tanya Ajeng panik. Lalu ia menggendong anaknya agar tangisannya mereda. Kakak mana? Tanya Ajeng kepada Wisnu. Wisnu menggeleng tak tahu. Kak, kakak, panggil Ajeng berteriak. Iya bu, ada apa? Saut Vira tergantung. Ada apa, ada apa? Kamu gak lihat ah? Ini adik kamu tuh jatuh dari ranjang. Bisa-bisanya masih nyantai begitu, ucap Ajeng marah kepada Vira. Astaga, maaf ibu, aku tidak tahu. Tadi aku masih menyiapkan peralatan sekolahku, saut Vira sambil menundukkan kepalanya. Jagain adekmu aja gak becus. Percuma kamu ibu sekolahin. Mau jadi apa kamu ah? Bentak Ajeng kesetanan. Wisnu terus saja merengek manja. Wisnu pun memegang kepalanya yang berdenyut nyeri. Ajeng melirik Vira tajam. Ia mengempaskan tubuh Vira ke samping ranjang. Ia sengaja melakukan itu supaya Vira merasakan sakit yang adiknya rasakan. Tapi ternyata embasan Ajeng terlalu kencang, sedangkan Vira tak mampu menyeimbangkan tubuhnya. Alhasil kening Vira membentur pinggiran ranjang bayi milik Wisnu yang lumayan lancip. Seketika Vira merintih. Rasain itu akibatnya kalau kamu gak bisa jagain adik. Biar kamu tahu yang adik rasain, ucap Ajeng lalu meninggalkan Vira sendirian di kamar Wisnu. Kita sarapan dulu sayang. Udah jangan nangis lagi ya,
ucap Ajeng ke Wisnu yang ada di dalam gendongannya. Vira meringis kesakitan saat melihat pemandangan yang penuh kasih sayang itu di depannya. Saat ia memegang keningnya yang berdenyut nyeri, tangannya bergetar saat menyentuh keningnya. Darah. Gumam Vira melihat jarinya. Seketika air matanya pun terjun dengan bebas. Di saat dirinya yang tengah menahan sakit, ia mendengar gelak tawa kedua orang tua dan adiknya di ruang tamu. Mengapa aku harus mendapatkan perlakuan seperti ini dari kedua orang tuaku ya Tuhan? Jika memang aku anak yang tidak diinginkan, mengapa mereka tidak membuangku saja? Batin Vira, ia menangis dalam diam. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Lalu ia mengambil kotak P3K yang ada di kamar adiknya. Ia mengobati lukanya sendiri. Ia harus tetap kuat. Ia harus tetap tersenyum. Setelah mengobati lukanya, ia keluar dari kamar, lalu pergi ke ruang makan, menyusul keluarganya untuk sarapan bersama. Tetapi saat ia sampai di ruang makan, ia melihat kedua orang tuanya sudah selesai makan. Dan ia pun sempat melihat ibunya membuang makanan yang masih tersisa di wajan. Ibu, jangan bu, jangan di... Ucapan Vira tergantung saat ia melihat rendang itu berhasil meluncur dengan bebas dari wajan ke tanah belakang rumahnya. Aku belum makan bu, ucap Vira dengan suaranya yang terdengar lemas. Gak usah manja, ibu dan ayah tidak akan membajakanmu lagi. Makanlah apa yang ada, ucap Ajeng ketus. Ayah tunggu 1 menit di dalam mobil. Kalau terlambat, ayah tinggal, ucap Bima. Vira melihat ke arah meja makan. Di sana hanya ada beberapa lembar roti dan juga selai. Dengan gerakan cepat kilat, Vira membungkus roti yang telah diberi selai ke dalam tepak makannya. Ia pun hanya membawa air mineral saja karena ia tak sempat membuat susu sendiri. Setelah semuanya selesai, ia berlari keluar rumah lalu masuk ke dalam mobilnya. Kurang sedetik saja dirinya hampir terlambat. Akhirnya Vira bisa bernafas dengan lega saat dirinya sudah sampai di mobil. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.